Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini ISG ditutup turun 0,36% ke angka 6.122. Dan di video ini saya akan coba menganalisa beberapa saham yang terlihat masih terus didistribusikan oleh asing. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham Mandiri. Saham Mandiri hari ini masih lanjut turun 1% lebih ke harga 5.900. Bisa kita lihat di grafik, penurunan ini membuat Mandiri sudah berada di bawah garis EMA 50 dan 150. Dan saat ini juga sudah berada di bawah angka 6.000. Jadi bisa kita lihat angka 6.000 beberapa kali bisa menahan penurunan dari saham Mandiri. Jadi setiap kali berusaha untuk naik di atas garis EMA 150 gagal, saat menyentuh harga 6.000 Mandiri masih bisa bertahan. Tapi saat ini Mandiri sudah berada di bawah harga 6.000. Dan secara tren bisa kita lihat Mandiri sudah mulai bergerak downtrend untuk tren jangka pendek. Untuk support kuat memang bisa kita lihat masih di sekitar daerah 5.600 sampai 5.700. Untuk garis MACD jika kita lihat saat ini masih mengarah ke bawah. Dan dari data broker summary jika kita lihat penurunan 1% lebih ini masih disertai distribusi dengan jumlah yang lumayan besar. Dan asing hari ini juga masih melakukan distribusi. Dan selama 1 minggu terakhir ini jika kita lihat asing terus melakukan distribusi pada saham Mandiri. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat Mandiri dalam 1 minggu ini masih ada potensi untuk lanjut turun menuju harga 5.700 sampai 5.800. Masih ada potensi untuk kembali ke daerah support ini. Jadi apabila teman-teman baru mau entry, sebaiknya tunggu di sekitar range harga ini. Karena walaupun besok masih ada potensi untuk rebound sementara karena sudah 3 hari bergerak turun, selama dia masih gagal naik di atas garis EMA 50 dan 150, masih ada potensi untuk berbalik arah kembali. Contohnya ini 3 hari atau 4 hari bergerak turun, ada rebound sementara, tapi masih gagal naik di atas garis EMA 150, keesokan harinya masih terus bergerak turun. Karena memang secara tren, saat ini polanya downtrend untuk tren jangka pendek. Jadi hati-hati apabila teman-teman baru mau entry membeli saham ini. Selanjutnya saya akan menganalisa saham INDF. Saham INDF hari ini masih lanjut turun 0,81% ke harga 6.100. Bisa teman-teman lihat, cara tren saat ini juga INDF masih bergerak downtrend. Dan penurunan hari ini membuat INDF berada tepat di support di harga 6.100. Di bawah support 6.100 masih ada support di harga 6.000. Untuk support harga 6.000 bisa teman-teman lihat beberapa kali saat mendekati harga 6.000 INDF selalu bisa rebound kembali. Jadi untuk support yang lebih kuat atau lebih aman menurut saya di angka 6.000 daripada di angka 6.100. Walaupun memang masih ada potensi untuk rebound, karena memang masih ada beberapa kali INDF masih bisa rebound dari harga 6.100. Untuk garis MACD jika kita lihat saya juga masih mengarah ke bawah. Dan jika kita lihat di grafik, sebelumnya INDF sempat rebound dari support di harga 6.100 dan sempat berada di atas garis EMA 150. Tapi ternyata terbentuk gap down karena terkena dividend trap. Setelah terkena dividend trap, INDF terus bergerak turun. Dan dari data broker summary bisa kita lihat penurunan hari pun masih disertai distribusi. Asing juga hari ini melakukan distribusi dan 1 minggu terakhir ini pun bisa kita lihat masih terus melakukan distribusi pada saham INDF. Jadi untuk teman-teman sudah mempunyai saham di harga atas, sahamnya masih bisa di hold selama masih berada di atas angka 6.000. Jadi selama harga 6.000 masih bisa menahan penurunan dari saham ini, masih bisa di hold karena masih ada potensi untuk rebound kembali. Sedangkan untuk teman-teman yang baru mau entry, untuk saat ini bisa pantau saham INDF karena sudah dekat dengan support di harga 6.100 dan harga 6.000 sehingga memang masih ada potensi untuk rebound. Dan apabila berhasil rebound teman-teman entry, sebaiknya trading jangka pendek atau swing trade, take profit apabila terlihat masih gagal naik di atas garis EMA 50 dan 150. Jadi apabila teman-teman lihat saat mendekati garis EMA 50 atau 150 mulai berbalik arah, sebaiknya take profit dulu. Karena secara tren ini masih kurang bagus. Untuk garis EMA 50 jika kita lihat berada di sekitar harga 6.275. Sedangkan garis EMA 150 di harga 6.425.
Berikutnya saya akan menganalisa saham BBNI. Saham BBNI hari ini ditutup turun 0,49% ke harga 5.075. Bisa kita lihat di grafik. Saham BBNI juga saat ini sudah berada di bawah garis EMA 50 dan 150. Jadi sebelumnya saham BBNI sempat berada di atas garis EMA 150, tapi gagal bertahan dan mulai bergerak turun. Untuk garis EMA 150 bisa kita lihat berada di sekitar harga 5.350. Sedangkan untuk EMA 50 saat ini di harga 5.225. Jadi kedua garis ini saat ini sudah berubah menjadi resisten. Sedangkan untuk support bisa kita lihat masih di support psikologis di harga 5.000. Untuk garis MACD jika kita lihat saat ini mulai mengarah ke bawah. Dan dari data broker summary, penurunan hari ini masih disertai adanya sedikit distribusi. Dan asing pun hari ini masih melakukan distribusi. Dan jika kita lihat pergerakan asing 2 minggu terakhir ini, asing terus keluar dari saham BBNI. Jadi dari data yang kita dapat, apabila teman-teman mau entry, sebaiknya tunggu di sekitar harga 5.000. Jadi apabila BBNI menyentuh harga 5.000 dan masih bisa bertahan, teman-teman bisa entry dengan target take profit di garis EMA 50. Jadi apabila saat mendekati garis EMA 50 atau 150 masih gagal break juga, kita bisa take profit. Jadi kita sebaiknya swing trade saja. Tapi apabila ternyata BBNI masih gagal bertahan di atas harga 5.000 dan asing juga masih terus melakukan distribusi, hati-hati, BBNI akan lanjut downtrend dan harga 5.000 akan berubah menjadi resistennya. Saham terakhir akan saya analisa hari ini adalah saham ACE. Saham ACE hari ini masih lanjut turun 2% lebih ke harga 1.255. Dan bisa kita lihat di grafik, penurunan hari ini membuat ACE telah turun menembus support di harga 1.300. Dan saat ini mendekati support berikutnya di harga 1.250. Bisa teman-teman lihat sebelumnya juga ACE sempat turun sangat dalam. Saat menyentuh harga 1.250, ACE masih bisa bertahan dan rebound kembali. Tapi ini masih kesulitan untuk break dari garis EMA 150, kembali turun. Tapi pada saat menyentuh harga 1.300, ACE sudah berhasil rebound, tapi tetap masih gagal break dari garis EMA 150. Jadi sudah beberapa kali berusaha untuk naik di atas garis EMA 150, ACE masih gagal break. Jadi ini memang merupakan resisten yang sangat kuat. Selama masih gagal break, ACE trennya masih cenderung downtrend untuk tren jangka menengah. Untuk garis MACD pun bisa kita lihat saat ini mulai mengarah ke bawah. Dan dari data broker summary jika kita lihat penurunan hari ini masih disertai distribusi dengan jumlah besar. Asing juga hari ini masih terus melakukan distribusi pada saham ACE. Jadi selama 2 minggu terakhir ini asing terus keluar dari saham ini. Jadi dari data yang kita dapat, memang saat ini ACE secara tren masih kurang bagus dan masih terus ada distribusi dengan jumlah besar. Tapi karena ACE sudah turun lumayan dalam dan saat ini dekat dengan support di harga 1.250 yang sebelumnya bisa membuat ACE rebound kembali, menurut saya teman-teman masih bisa pantau. Tapi memang resiko akan lebih besar. Jadi kita harus sangat disiplin apabila berhasil membeli saat ACE berhasil rebound dari harga 1.250. Jadi apabila besok ACE berhasil rebound atau bertahan di atas harga 1.250, teman-teman bisa entry dengan target take profit karena harga 1.300 saat ini sudah menjadi resisten. Setelah itu di atasnya masih ada garis EMA 50 harus ditembus yang saat di harga 1.350. Jadi take profit apabila terlihat gagal break dari resisten ini. Dan apabila ternyata setelah rebound berbalik arah dan turun di bawah harga 1.250, sebaiknya cut loss. Karena secara tren memang saat ini masih sangat downtrend. Apabila support harga 1.250 terlewati, ACE akan lanjut downtrend dengan support berikutnya di harga 1.200. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.